Jembatan ambruk, pemotor tewas terseret arus Sungai Batangkuis. Rekonstruksi penembakan Laskar FPI tidak dihadiri Komnas Hak Asasi Manusia. Bupati Tuban terpilih berdasarkan hasil hitung cepat berusia 28 tahun dan masih lajang. Halo, selamat siang pemirsa, saya Fandi Hasib kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda di awal pekan hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Seperti biasa, ada rekan saya Lovia Nadian. Lovia, ada informasi apa lagi siang hari ini? Baik, Pandi dan juga pemirsa, hari ini kami memiliki update informasi terkait perkembangan hasil rekonstruksi penembakan 6 Laskar FPI pengawal Rizik Syihab di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain itu juga mengenai pro dan kontra vaksin COVID-19, semuanya akan kami rangkum dalam iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Senin pagi. Puluhan unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Banyak lem lagi di sini. Udah makin gede ini apinya, Pak. Sekitar 150 rumah semi permanen di Jalan Bumi Cengkareng Indah, Cengkareng Timur, Jakarta Barat terbakar sekitar pukul 5 pagi tadi. Api cepat menjalar ke bangunan lain karena material rumah yang mudah terbakar, serta terdapat penampungan barang bekas. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 19 unit damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari salah satu rumah. Besar juga. Jam 5 pas itu saya ngedengar gedebak-gedebuk. Saya kira suami istri lagi berantem dan saya diam aja. Pas jam 5 lewat 10 itu langsung bunyi suara meledak gitu, langsung keluar api, asap hitam tebal gitu, Pak. Jadi ya saya juga nggak bisa nyelamatin apa-apa sih. Pas saya buka pintu depan rumah saya udah asap tebal hitam gitu, ya udah. Keadaan udah gelap, masih subuh, ya udah. Sempet asap dikit kayak dikira saya tuh bakar obat nyamuk. Tapi kan nggak mungkin, dia kan pasang AC. Rumah saya sebelah itu kan kejadiannya pasang AC, Pak. Kereta api berantas jurusan Pasar Senen Blitar menabrak mobil patroli gabungan TNI Polri di Sragen, Jawa Tengah pada Minggu malam. Akibat kecelakaan, 3 aparat tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dukuh Siboto RT 011, Desa Kalimacan, Kecamatan Sragen, Jawa Tengah, Minggu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kereta api berantas jurusan Pasar Senen Blitar menabrak mobil patroli yang ditumpangi 2 polisi dan 1 anggota TNI. Kerasnya benturan membuat mobil patroli terseret lebih dari 100 meter dan kereta baru berhenti di atas jembatan Kali Cemoro. Akibat kecelakaan, 2 anggota kepolisian yaitu Aibda Samsul Hadi dan Bribka Slamet dari Polsek Kalijambe tewas di lokasi kejadian dan berhasil dievakuasi. Sementara 1 korban lainnya atas nama Pelda Eka Budi dari Koramil Kalijambe belum ditemukan, diduga hilang terjatuh ke sungai di bawah jembatan. Pintu perlintasan itu memang tanpa palang pintu dan tidak ada yang menjaga. Dan pagi hari ini kita juga sudah berkoordinasi dengan Kadaop 4 PT KAI. Mulai pagi ini nanti untuk perlintasan TKP akan kita lakukan penutup. Ya tentunya karena medannya cukup sulit, berada di atas jembatan dan sangat sempit. Dan di bawahnya merupakan sungai dengan arus yang sangat deras sehingga kita harus berhati-hati agar bangkai mobil maksud kami tidak terjatuh dan jenazah-jenazah yang kemungkinan masih terjepit di dalamnya bisa kita. Hingga kini proses pencarian korban hilang Pelda Eka Budi masih berlangsung. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Seorang warga hilang setelah jembatan Sungai Batangkuis di Deli Serdang, Sumatera Utara ambruk. Korban diduga terseret derasnya arus sungai pasca banjir.
Pencarian seorang warga yang hilang saat jembatan penghubung antar kecamatan di Desa Daluh 10, Tanjung Morawa, Deli Serdang masih berlanjut. Diduga korban terseret arus Sungai Batang Kuis yang cukup deras. Jembatan ambruk Minggu pagi akibat erosi karena derasnya air sungai dalam beberapa hari terakhir. Saat ambruk, korban berboncengan sepeda motor. Seorang korban berhasil selamat dan mengalami luka. Sementara seorang korban atas nama Imam masih dalam pencarian. Pencarian hingga siang ini masih berlangsung dengan menyusuri Sungai Batang Kuis. ...51 adegan diperagakan dalam rekonstruksi penembakan 6 laskar FPI pengawal Rizik Syihab di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rekonstruksi digelar pada dini hari tadi. Kerahkan lebih dari 200 aparat. Barreskrim Polri menggelar rekonstruksi kasus penembakan 6 anggota laskar pengawal pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab di sejumlah titik di Karawang, Jawa Barat. Rekonstruksi berlangsung selama 4 jam. Diawali dari tempat kejadian perkara di bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan lokasi terakhir di kilometer 51. Ada 51 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang digelar Senin dini hari tadi. Jadi rekonstruksi ini merupakan dari hasil daripada berita acara pemeriksaan, dari olah TKP, dan ada bukti-bukti petunjuk ya yang ada. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan ya. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 ya yang kita lakukan. Sekitar 240 personil dikerahkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi dan mensterilkan tempat kejadian perkara. Rekonstruksi kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI ini juga diawasi oleh Kompolnas. Kompolnas menilai telah terjadi upaya penyerangan dari kelompok simpatisan Rizik Syihab. Memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang ya dari kelompok itu. Dari awal, ini kiranya menjadi pemahaman kita bersama apa yang sesungguhnya terjadi. Diketahui, polisi dan pihak FPI memiliki keterangan yang berbeda terkait peristiwa penembakan 6 anggota Front Pembela Islam. FPI membantah anggota Laskar menyerang dan menembak polisi terlebih dahulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menemukan sejumlah kejanggalan rekonstruksi polisi di kasus penembakan 6 laskar FPI. Karenanya Kontras mendesak kasus penembakan diselesaikan tim independen dari Komnas HAM. Ada beberapa kejanggalan lah yang kami temukan di siaran pers polisi gitu, bahwa yang bersangkutan korban-korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga, ada sejumlah pernyataan-pernyataan yang kontradiktif. Pemirsa, Komnas HAM menolak undangan Barreskrim Polri menghadiri rekonstruksi penembakan Laskar Front Pembela Islam dini hari tadi. Komnas HAM mengklaim memiliki bukti dan keterangan lebih dulu yang bisa dipegang demi menguak peristiwa yang terjadi. Ketika tadi malam kami diundang oleh pihak Barreskrim untuk ikut rekonstruksinya, kami nyatakan kami tidak bisa datang karena memang satu, kami sudah datang duluan, yang kedua kami sedang mengkonsolidasi temuan-temuan sementara yang sudah kami lakukan beberapa hari terakhir ini untuk persiapan yang akan kami lakukan pemeriksaan baik Jasa Marga maupun Polda. Sepertinya yang mendapatkan bukti duluan, keterangan duluan Komnas HAM. Buktinya berupa apa sih Pak sebenarnya yang memang belum di... Bukti yang menunjukkan semakin terang dan detailnya peristiwa tersebut, yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Pemirsa, Komnas HAM berencana mengundang Kapolda Metro Jaya terkait kasus penembakan 6 anggota FPI. Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga akan meminta keterangan Direktur Utama PT Jasa Marga.
Komnas HAM hari ini rencananya akan meminta keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran dan Direktur PT Jasa Marga Subakti Syukur. Keterangan keduanya diharapkan menjadi bukti dan tambahan informasi terkait bentrokan antara polisi dengan 6 anggota FPI di Tol Cikampek KM 50 yang terjadi pada Senin dini hari 7 Desember 2020 lalu. Sementara itu, suasana di depan kantor Komnas HAM dipenuhi karangan bunga yang mendukung agar kasus tewasnya 6 anggota FPI dapat diusut tuntas. Baik, pemirsa dan juga Fandi, ini ada beberapa versi pihak Komnas HAM juga berusaha menyelidiki dan mengungkap fakta-fakta dari kasus penembakan Laskar FPI ini. Dan yang menarik tadi Komnas HAM bilang bahwa punya bukti yang cukup jelas. Kita akan tunggu apakah bukti tersebut akan diungkapkan dalam pertemuan hari ini. Dan juga kita akan tunggu yang paling menarik yang ditunggu semua pihak ini, Lofi, adalah CCTV yang seharusnya ada dan apakah akan dibawa oleh Jasa Marga dalam pertemuan hari ini. Fandi. Kita saparkan, kami ada Mahathir Muhammad dari kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mahathir, apakah Kapolda Metro Jaya dan juga Direktur Jasa Marga sudah tiba di sana saat ini? Ya, Fandi dan Lofi, kalau Kapolda Metro Jaya memang belum hadir di Komnas HAM Jakarta Pusat. Memang kalau sesuai agenda dan juga undangan dari Komnas HAM Jakarta Pusat ini, kehadiran dari Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Fadli Imran ini pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Namun untuk Direktur PT Jasa Marga yaitu Subakti Syukur ini memang sudah tiba sesuai jadwal dan juga sesuai undangannya pada pukul kurang lebih 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, bersama juga dengan jajaran dari PT Jasa Marga dan langsung masuk ke dalam ruangan Komnas HAM. Kami sempat menyapa dari awak media untuk bisa melakukan sesi doorstop terlebih dahulu sebelum nantinya masuk ke dalam, apakah bukti-bukti dari CCTV dibawa ataupun bagaimana proses rekonstruksi yang sudah dilakukan kemarin, apakah memang ada bukti-bukti lainnya atau memang ada keterangan yang diberikan oleh pihak PT Jasa Marga. Namun tadi dari Direktur PT Jasa Marga yaitu Subakti Syukur ini mengatakan kepada awak media bahwa nanti setelah proses dari sesi tanya jawab atau undangan yang telah dilakukan oleh pihak PT Jasa Marga baru nantinya akan menyapa dari awak media. Namun juga tadi kalau misalkan seperti sampaikan Lofi, benar sekali kalau suasana sendiri di sekitaran Komnas HAM Jakarta Pusat memang kalau pengamanan ini memang tidak dijaga ketat ya dari pihak kepolisian maupun TNI. Kami tidak melihat adanya pengamanan yang cukup ketat. Situasi di Komnas HAM memang cukup normal juga. Jadi untuk seluruh dari karyawan di Komnas HAM memang bisa beraktivitas normal. Dan juga tadi sempat disampaikan Lofi, benar sekali bahwa ada beberapa karangan bunga yang memang sudah hadir dan tiba dari kemarin sore. Ini pastinya untuk mendukung, untuk mengusut tuntas dari kasus atau insiden baku tembak antara polisi dan juga Laskar FPI pada Senin atau 7 Desember yang lalu, di mana memang ini ada beberapa yang kami lihat dari KNPF, dari Persaudaraan Alumni 212 yang juga mengirim karangan bunga untuk mendukung dan mengusut tuntas dari insiden yang terjadi pada 7 Desember 2020 yang lalu. Dan kalau membahas kembali mengenai seperti yang disampaikan oleh Khairul Anam yaitu selaku komisioner dari Komnas HAM, ini menyampaikan memang kalau nantinya dari kedua pihak terkait yaitu dari Komnas, maksud kami dari PT Jasa Marga dan juga dari Kapolda Metro Jaya telah hadir, ini memang dari Komnas HAM masih membutuhkan waktu yang cukup lama, Fandi dan Lofi. Waktu yang lama ini adalah untuk nantinya menganalisis dan juga mengumpulkan semua dokumen dan bukti apabila memang kalau disampaikan pada paket sebelumnya, ini sudah menemui titik terang. Bahkan Komnas HAM berhasil menemui terlebih dahulu beberapa bukti, namun setelah nantinya dilakukan dua wawancara dengan Kapolda dan Direktur, masih akan menunjukkan waktu untuk menganalisis atau mengklarifikasi semua kejadiannya. Untuk sementara itu, nanti saya akan kabarkan kepada Anda bagaimana kedatangan dari Kapolda Metro Jaya. Kembali ke Fandi dan Lofi. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta. Pemirsa, Presiden Jokowi meminta perdebatan proses penegakan hukum terkait penembakan Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 Tol Cikampek diselesaikan dengan prosedur hukum. Presiden menegaskan jika diperlukan, masyarakat bisa melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM. Aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangan
menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Dan jika ada perbedaan pendapat, ini biasanya ada, jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum, ikuti proses peradilan, hargai keputusan pengadilan. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi, saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. 3 tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan acara pernikahan Putri Rizik Syihab tidak ditahan usai diperiksa selama 24 jam. Ketiganya bungkam saat keluar pada pukul 1 dini hari tadi. Ditemani tim kuasa hukum, 3 tersangka panitia pernikahan Putri Rizik Syihab keluar dari gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Usai diperiksa selama 24 jam, ketiga tersangka yakni Haris, Ubaidillah, Idrus, dan Ali Alwi Alatas tidak memakai rompi tahanan. Ketiganya tidak memberi penjelasan saat ditanya awak media dan langsung meninggalkan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Berapa pertanyaan tadi, Bang? Hari ini 2 tersangka lain dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di pernikahan Putri Rizik Syihab dijadwalkan juga akan datang memenuhi panggilan pemeriksaan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah ada Nadia Valeri di Polda Metro Jaya. Nadia, apakah 2 tersangka lain sudah datang di Polda Metro? Ya, Lofi, Fandi, dan juga pemirsa, sekitar pukul 10 pagi tadi, 2 tersangka lain yakni Ahmad Sobri Lubis dan juga Maman Suryadi sudah tiba di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan usai statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kehadiran dari 2 tersangka, Ahmad Sobri Lubis dan juga Maman Suryadi, ini berarti ke-6 tersangka dalam kasus ini seluruhnya sudah hadir dan ada yang masih proses menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Lofi dan juga Fandi, memang dalam perkara ini yang pertama kali memenuhi panggilan penyidik yakni Muhammad Rizik Syihab selaku penyelenggara acara yang tiba di Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember lalu. Pada hari tersebut Rizik diperiksa selama kurang lebih 10 jam sejak pukul 11.30 siang hingga pukul 22 malam waktu Indonesia Barat dan dicecar sebanyak 84 pertanyaan. Kemudian disusul oleh 3 tersangka lainnya yakni Haris Ubaidillah selaku ketua panitia dan juga Ali bin Ali Alatas selaku sekretaris acara dan juga Idrus selaku kepala seksi acara yang mereka tiba di Polda Metro Jaya Minggu dini hari kemarin sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Ketiganya kemudian dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 24 jam dan diperbolehkan pulang oleh penyidik pukul 01.00 Senin dini hari tadi. Untuk kedua tersangka yang baru tiba pada pukul 10 pagi tadi, hingga saat ini keduanya masih dalam proses menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Dalam kasus ini, Lofi dan juga Fandi, memang hanya Muhammad Rizik Syihab saja yang dilakukan penahanan dikarenakan Rizik disangkakan 2 pasal berbeda, yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum hingga menyebabkan perbuatan pidana dan juga pasal 216 KUHP tentang upaya menghalang-halangi petugas. Sementara untuk kelima tersangka lain, mereka hanya disangkakan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara saja sehingga tidak dibutuhkan penahanan oleh penyidik. Kembali ke studio, Lofi, Fandi. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan dari Polda Metro Jaya. Terima kasih. Dan pemirsa, ini pelaku penganiayaan bocah perempuan berusia 7 tahun hanya karena mirip ibunya ditangkap polisi. Informasinya akan hadir sesaat lagi.